Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Anggraini dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B dengan NIM 2154006. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang akhlak terhadap diri sendiri. Tugas ini guna untuk memenuhi tugas kuliah akhlak. Dalam proses penanaman nilai akhlak, haruslah pertama kali ditanamkan nilai-nilai akhlak terhadap diri sendiri. Karena semua hal itu dimulai dari kita sendiri. Setelah diri kita benar-benar tertanam nilai akhlak, maka secara otomatis dapat menjalar ke dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti bahwa kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban terhadap Allah. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan yang paling utama bagi manusia adalah mempercayai dengan sungguh bahwa tidak Tuhan selain Allah. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap dirinya sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu secara jasmani sifatnya atau secara rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita sendiri. Jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Adapun macam-macam akhlak seorang muslim pada dirinya sendiri. Yang pertama itu berakhlak pada jasmani, seperti senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan dan minumnya, serta menjaga kesehatan dan berbusana yang islami. Yang kedua itu berakhlak terhadap akal, seperti menuntut ilmu, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai, mengajarkan ilmu pada orang lain, serta mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Yang ketiga itu berakhlak terhadap jiwa. Yang dimaksud dengan berakhlak terhadap jiwa adalah bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa-dosa yang besar. Bermurakabah di sini adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu bermusahabah. Yang dimaksud dengan musahabah adalah menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung amal hariannya. Dan yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah adalah berjuang, yang berarti bersungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu senantiasa mencintai ajakan untuk terlena, menganggur tenggelam dalam nafsu yang membebaskan sesuatu dan penderitaan. Adapun cara-cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri, yang pertama itu sabar. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Yang kedua itu syukur. Bersyukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Seperti ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah. Yang ketiga itu tawadu. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan sifat dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Yang keempat yaitu sidik. Yang dimaksud adalah seorang muslim harus dituntut selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan benar lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Yang kelima itu amanah. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin sadar pula sifat amanah pada dirinya. Antara kedua terdapat ikatan yang sangat erat sekali. Persoalan bersabda bahwa tidak sempurna ingat seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan haji. Yang selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah adalah perintah supaya beristiqomah pada surat-surat. Katakanlah seorang manusia seperti kamu diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka istiqomahkanlah menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan celakalah yang besar bagi orang-orang yang bersekutu. Dan yang terakhir adalah seseorang yang dinilai dan di bawah seseorang yang tidak ditentukan oleh kekayaan dan kejahatannya, dan tidak boleh ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Adapun manfaat berakhlak terhadap diri sendiri, yang pertama itu adalah berakhlak terhadap jasmani, seperti contohnya manfaatnya yaitu jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan tubuh, menjadi sehat dan selalu bugar. Yang kedua itu berakhlak terhadap akal. Manfaatnya yaitu dapat menggunakan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain.
dan untuk diri sendiri, memperoleh banyak ilmu dan membantu orang lain, serta bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, terhadap jiwa, itu manfaatnya sangat besar, yaitu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari perbuatan yang buruk dan selalu ingat kepada Allah. Jadi, dari materi yang saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap terhadap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu secara jasmani sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri sendiri dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan bisa membahayakan jiwa kita sendiri. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai akhlak terhadap diri sendiri. Semoga yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.